Materi yang pertama yaitu capital budgeting, yang pengertiannya suatu proses pengambilan keputusan dalam menganggarkan untuk keperluan pembiayaan investasi atau pengadaan barang atau modal yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. 2. Jenis investasi. Yang pertama, independent projects adalah proyek investasi yang tidak berkaitan dengan satu sama lain, sehingga perusahaan lebih membeli untuk menjalankan 1 atau 2-3 proyek ataupun seluruh proyek yang sepanjang setelah dianalisis. 2. Dependent project adalah proyek investasi yang berkaitan dengan satu lainnya, sehingga pemilihan proyek yang satu menyebab perusahaan juga menjalankan proyek lainnya. 3. Mutually exclusive project, yaitu proyek investasi yang meniadakan. Ketiga, pentingnya capital budgeting. Yang pertama yaitu lamanya dana tertanam dan jangka waktu pengembaliannya juga lama. 2. Dana yang tertanam juga terlalu besar. 3. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Beberapa langkah yang ditempuh perusahaan untuk menganalisis capital budgeting yaitu menghitung biaya investasi, menentukan sumber dana yang akan digunakan, menghitung biaya modal atas dana yang digunakan, memproyeksi net cash flow atau aliran kas bersih, menganalisa laporan perusahaan berdasarkan capital budgeting. Selanjutnya, corporate valuation. Pengertiannya adalah nilai-nilai yang dalam perusahaan yang dapat memotivasi karyawan guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. B. Corporate value pada perusahaan. Misalnya pada perusahaan Microsoft Company, yaitu di bawah pimpinan Bill Gates, Microsoft berjalan dengan personal komputernya dapat menguasai dunia yang mengkombinasikan teknologi yang populer dengan aplikasi praktis dari pemikiran bisnis yang sangat brilian. Seperti di perusahaan IBM Company membentuk corporate value dengan cara rencana dikonsolidasi ke atas dan kemudian diturunkan melalui suatu teknologi global. Selanjutnya, nilai-nilai perusahaan yaitu persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham, atau nilai pasar yang sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar pada pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan hanya pada saat dijual di pasar saham. Selanjutnya, materi penyusunan anggaran. Pengertian anggaran merupakan alat untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi atau suatu anggaran operasi yang meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan beban yang direncanakan di tahun itu. Anggaran memiliki karakteristik sebagai satu, anggaran memiliki estimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut. 2. Dinyatakan dalam istilah moneter. 3. Biasanya meliputi selama 1 tahun. 4. Manajemenkan kegunaan anggaran, menyelaraskan rencana strategi. 2. Koordinasi, pembebasan tanggung jawab, dan dasar evaluasi kerja. Selanjutnya, kategori organisasi. 2. Pendapatan,
2. Biaya produksi dan penjualan. 3. Anggaran pemasaran, logistik. 5. Pajak penghasilan. Selanjutnya metode top down dan merupakan proses penyelesaian anggaran tujuan dan tidak berdasarkan teori yang jelas. Metode bottom up merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah diterapkan sebelum dan anggaran ditentukan. Selanjutnya materi pembuatan laporan keuangan. 1. Pengertian neraca, laba, rugi, dan aruskan. Pengertian neraca merupakan arsip penting di dalam sebuah perusahaan. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. 2. Laba rugi. Laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dapat dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data pendapatan sekaligus beban perusahaan. Pengertian arus kas. Arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran suatu periode tertentu. Tujuan laporan arus kas menjadikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga bermanfaat bagi untuk investor. Materi selanjutnya, audit konvensional. Pengertian audit adalah pemeriksaan sistematis terhadap kegiatan atau program organisasi dari seluruh atau sebagian aktivitas dengan tujuan menilai. Tujuan dari audit operasional untuk mengidentifikasikan program aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan program aktivitas bisa dilaksanakan secara ekonomis. Ruang lingkup dan sasarannya meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup tersebut dapat mencakup seluruh kegiatan atau program atau hanya mencakup bagian atau elemen atau dimensi tertentu dari suatu kegiatan atau program. Sasaran audit adalah kegiatan, aktivitas, program atau bidang organisasi yang diketahui identifikasi memerlukan perbaikan. Jenis-jenis audit operasional. 1. Audit fungsional, yaitu sarana untuk mengkategorikan aktivitas perusahaan seperti fungsi penjualan atau fungsi penagihan. 2. Audit organisasi atau suatu organisasi yang menyangkut keseluruhan unit organisasi atau konsumen. Penugasan khusus atau special assignment merupakan permintaan manajemen corporate. Banyak variasi dalam pemeriksaan tersebut. Tahap audit operasional. 1. Perencanaan. 2. Pengumpulan data dan evaluasi dan bukti. 3. Laporan dan tindak lanjut. Perbedaan audit operasional dan keuangan. 1. Bedakan melalui tujuannya. 2. Laporan auditnya dan dimasukkannya bidang non keuangan dan kepada dalam audit keuangan. Materi selanjutnya yaitu analisa laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Harahap melaporkan kondisi keuangan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu dan atau jangka tertentu. Pengertian analisis laporan keuangan.
Menurut Riprostowo, suatu proses membedakan laporan keuangan dan angka lain. Tujuan analisa keuangan memberikan informasi yang lebih luas dan mendetail, memberikan informasi kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan, dapat menunjukkan hal-hal yang tidak konsisten dalam laporan keuangan, dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan di suatu perusahaan, menunjukkan peringkat perusahaan dan kriteria tertentu dalam dunia bisnis. Selanjutnya, kegunaan dan kelemahan analisa keuangan. Kegunaan itu berguna bagi bank untuk kreditor dan investor sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan dapat memberikan evaluasi yang diberikan pada keputusan. Kelemahannya adalah laporan keuangan dia dasarkan pada laporan keuangan sebelumnya, yang agar selalu diingat dan kesimpulan analisa tidak salah. Materi selanjutnya, audit keuangan, operasional dan penerapan syariah. Audit keuangan adalah laporan keuangan, penilaian keuangan atau evaluasi atau suatu entitas pada suatu organisasi. Tujuannya untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan atau organisasi dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. 3. Audit keuangan berencana melaksanakan uji pengendalian dan melaksanakan uji substansif, mengimplementasikan prosedur analisis dan uji rincian saldo, melengkapi proses audit yang diberikan laporan keuangan. B. Operasional. 1. Front office. Ada salah satu departemen yang di bawah hotel dan bagian hotel yang merupakan pintu gerbang dari hotel itu sendiri. Kedua, Food dan Beverage Management merupakan salah satu departemen yang ada di hotel dan termasuk daftar tamu yang ada di hotel. Purchasing adalah dalam bahasa Indonesia adalah berarti suatu proses pemesanan barang atau biasa digunakan untuk melancarkan kegiatan operasional.